من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا ومجاهدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي وعلينا جميعا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jemaah sekalian, tema kita karena ini bulan Agustus, al-jihad. Kalau diartikan jihad itu perjuangan, ya, berjuang. Jangan diartikan jihad ini dalam artian yang sangat sempit, hanya diartikan perang. Kalau jihad hanya diartikan perang saja, sepertinya kita tidak punya kesempatan untuk melaksanakan syariat yang sangat mulia ini. Karena alhamdulillah negeri kita, bangsa kita sudah 78 tahun yang lalu merdeka, alhamdulillah. Alhamdulillah, sama alhamdulillah. Dan sampai saat ini tidak ada perang melawan penjajahan itu. Tapi kendati demikian, para ulama membuka peluang-peluang jihad itu sepanjang kehidupan kita sebenarnya. Walaupun dari segi bahasa, kalau jenengan lihat dalam kajian fikih itu, wal jihad badlul wus'i wat taqah, mengupayakan semua potensi dan kemampuan yang kita miliki ini. Kemudian dari sisi syar'inya, karena memang pada waktu itu para ulama-ulama salaf kita ketika membahas masalah jihad, Islam perlu eksistensi sehingga banyak hambatan. Maka pemahaman salafus saleh pada waktu itu, mudafa'atu a'da'il Islam wa qitalihim mubasharatan aw mu'awanatan bimalin aw ra'yin aw taqtili sawad, yaitu bagaimana kita bisa melawan musuh-musuh Islam ini, musuh-musuh agama ini, dan memeranginya secara langsung, atau kita bantu para pejuang-pejuang itu dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan ide-ide kita, atau bekal-bekal yang perlu kita berikan kepada mereka. Ini kalau diartikan jihad pengertian perang, Pak. Walaupun sebenarnya juga bagi kita yang perang ini masih ada pula kesempatan untuk kita bantu minimal saudara-saudara kita sedang berjuang jihad kita dengan fisiknya itu, dan konsekuensinya antara hidup dan mati, sebagaimana apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Masya Allah, mereka berhadapan langsung dengan penjajah Zionis Israel laknatullah alaih.
atau sebagian saudara kita yang ada di Kashmir, di India sana, mereka juga terus-menerus dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin secara fisik. Mereka juga melawan, atau yang juga terjadi pada saudara kita saat ini di Mogadishu, di Patani, di Mindanao, di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka secara teritori untuk diakui sebagai umat Islam yang bisa hidup damai. Tapi mereka rupanya tidak suka dengan geliat dakwah yang dimunculkan oleh kaum muslimin, maka mereka diperangi. Nah, saudara, kalau hanya itu yang kita pikirkan, kita mungkin hanya bisa membantunya, Pak. Paling tidak kita membantu mereka dengan doa-doa tulus kita, doa-doa ikhlas kita pada mereka. Mudah-mudahan mereka diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Palestina. Ini Pak, Palestina. Di situ ada kiblat pertama kita, Al-Aqsa. Itu sampai hari kiamat akan bergejolak, masyaallah muslimin. Dan uniknya, yang katanya Zionis Israel itu begitu kokoh dan gagah persenjataannya, begitu lengkap apa yang mereka miliki untuk membombardir kaum muslimin. Saudara-saudara kita sedang berjuang di sana itu, tapi uniknya sampai sekarang tidak berhasil. Ini memang Allah sudah berikan jaminan, Pak. Wa kana 'alaina haqqan nasrul mu'minin. Sudah merupakan ketetapan Allah bahwa kemenangan itu pasti diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, tentu jamaah sekalian, kita akan membahas lebih luas lagi, Pak. Konteks kita sekarang, sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Biar semangat perjuangan itu terus ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Para ulama mengatakan jihad itu macamnya paling tidak ada 5. Yang pertama, jelas Pak, yang kita hadapi setiap saat, yaitu jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini pada masing-masing kita semua, sampai kita meninggal dunia akan terus Pak berjuang mengendalikan nafsu ini. Nanti kita detilkan bagaimana mengantisipasi jihad dan nafas ini. Yang kedua, ini juga sampai kita meninggal dunia, ada namanya peluang jihad, namanya jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ya, yang ini 24 jam terus-menerus Pak mencari celah kelemahan kita. Bisa tidak kita berjuang melawan mereka ini? Yang ketiga, subhanallah, ini juga setiap saat ada di tengah-tengah kehidupan kita, sesama kaum muslimin. Namanya jihadul fasiqin. Jihad melawan orang-orang fasik. Jihad melawan orang-orang fasik. Minal muslimin. Apa orang fasik? Orang yang melampaui batas, orang yang sudah keluar dari nilai-nilai agama. Ini sekarang Pak, berbagai macam kemungkaran sudah ada di tengah-tengah kita, yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin. Mungkin saja kefasikan itu ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita ini membahas masalah ini? Nanti kita kaji bersama insyaallah. Yang keempat adalah jihadul munafiqin. Jihad berjuang melawan orang-orang munafik. Ya, orang-orang Pak yang berkaki dua. Ya, kalau ada pengajian ikut pengajian pula, tapi ketika wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka dihalau berjumpa dengan antek-anteknya yang benci kepada agama ini, saya sama dengan kalian semua juga.
Innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah di awal-awal surat Al-Baqarah itu, kami ketika bergabung dengan kaum muslim itu hanya untuk ngenyek saja, ingin tahu apa yang mereka lakukan itu. Apa ada ini Bapak Ibu? Mari kita kaji ini. Baru kemudian kalau Allah takdir kepada kita, wallahu a'lam, kita berbicara jihad yang memang dibahas oleh kajian-kajian fikih itu, yaitu jihad al-kuffar wal musyrikin, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ahli syirik itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dalami dulu Pak, jihad yang 24 jam ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu.